Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Bagi seri kedua yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang perwira pasukan khusus kepada orang-orang yang telah melukai mantan pacarnya. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil yang berhenti di depan sekolah. Namun tiba-tiba, terlihat sekelompok orang bertopeng yang menghampiri, lalu menghajar orang yang ada di dalam mobil tersebut. Diketahui orang yang ada di dalam mobil tersebut bernama Neha. Dan akibat dari peristiwa itu, kini Neha pun harus dirawat di rumah sakit karena mengalami beberapa luka yang sangat parah. Singkat cerita, 2 bulan pun telah berlalu, dan kini Neha mulai kembali sadar. Saat itu Neha menghampiri seorang guru di sana, untuk menanyakan kenapa saat ini banyak orang-orang yang menjauhinya, dan tak ada yang mempercayainya lagi. Lalu sang guru itu pun menyarankan agar Neha mengadukan semua masalahnya kepada Tuhan, dan terus berdoa agar Tuhan mau membantu Neha melewati semua masalahnya. Kemudian adegan berpindah kepada seorang pria bernama Roni. Ia adalah seorang perwira terbaik yang ditugaskan di daerah Kashmir, dan saat itu sedang memberantas para penjahat di sana. Pada suatu hari Roni mendapat pesan dari mantan pacarnya, yang memberitahukan jika saat ini si mantan sedang mendapat sebuah masalah, dan ia meminta tolong kepada Roni untuk membantunya. Lalu Roni yang mengetahui hal itu langsung meminta izin kepada atasannya untuk mengambil cuti selama 7 hari, mengingat Roni juga tak pernah mengambil cuti selama 4 tahun terakhir. Saat dalam perjalanan Roni mengingat 4 tahun sebelumnya saat ia duduk di bangku sekolah. Ternyata, waktu itu Roni menyukai seorang perempuan bernama Neha, namun karena kelakuan Roni yang kurang sopan di depan ayah Neha, si ayah menyuruhnya untuk menjauhi Roni. Akan tetapi Neha tak pernah memperdulikan perkataan sang ayah, dan tetap menjalin hubungan dengan Roni. Sampai pada suatu hari Roni berjanji kepada Neha, apapun masalah Neha yang dihadapi suatu hari nanti, ia akan tetap membantu Neha bagaimanapun caranya. Bahkan Roni dan Neha sempat menikah tanpa sepengetahuan sang ayah, hingga sang ayah mengetahui hal itu dan ia sangat tidak merestui hal tersebut. Kemudian adegan berpindah ke masa kini, di mana terlihat Roni datang ke sebuah kafe untuk menemui Neha. Saat itu Neha mengatakan kalau sekarang Neha sudah punya anak dan suami, sementara sang ayah sudah meninggal. Lalu Neha bercerita jika pada suatu hari ia sedang mengantarkan anaknya ke sekolah, ia didatangi oleh 2 orang pria bertopeng yang menghajar Neha lalu mencuri anaknya yang bernama Ria. Dan sekarang, Neha meminta tolong kepada Roni untuk menyelamatkan anaknya, karena hanya Roni satu-satunya harapan Neha untuk menemukan kembali anaknya. Setelah itu saat Roni menginap di sebuah hotel, ia sangat bimbang tentang hatinya. Di satu sisi Roni kecewa terhadap Neha yang kini telah menikah dengan orang lain, sementara di sisi lain Roni juga tidak mungkin mengingkari janjinya untuk membantu Neha apapun masalahnya. Keesokan harinya Roni mendatangi sebuah showroom yang dimiliki oleh Usman untuk membeli mobil. Di sana mereka pun saling berkenalan, dan Usman sangat menghormati Roni karena Roni adalah seorang tentara yang rela menghabiskan hidupnya untuk menjaga negara. Singkat cerita, Neha dan Roni pun bertemu kembali, dan Neha sangat menaruh harapan kepada Roni untuk bisa menemukan anaknya kembali. Di sana Neha juga mengatakan kalau dirinya sudah melapor polisi, namun para polisi itu sudah 2 bulan belum juga menemukan petunjuk apapun tentang anaknya. Sementara itu, suami Neha yang bernama Sehar sudah sangat frustasi, karena Neha terus saja menanyakan keberadaan sang anak. Kemudian Roni yang penasaran pun mengajak Neha kembali datang ke kantor polisi, untuk bertemu dengan inspektur polisi bernama Separ.
Namun di sana, Shepard mengatakan kalau polisi akan menutup kasusnya, karena sudah 2 bulan ini polisi tak menemukan petunjuk apapun. Bahkan, Shepard juga mengatakan jika Neha untuk mengikhlaskan saja anaknya, dan membuat anak baru sambil menggoda Neha. Yang jelas saja membuat Ronnie tak terima, lalu menghajar Shepard dan polisi lainnya yang ada di sana. Akibat dari kekacauan itu, kini Ronnie pun harus ditangkap lalu disiksa oleh para polisi di sana. Sementara Neha ia disuruh untuk pulang karena Ronnie akan ditahan beberapa hari. Namun, para polisi yang melihat identitas Ronnie sebagai seorang perwira, mereka pun langsung menghentikan penyiksaannya. Lalu saat itu datang seorang komisaris polisi bernama Ajay, yang saat itu menasihati Ronnie agar Ronnie lebih menghargai polisi walaupun Ronnie seorang perwira. Dan di sana Ajay juga mengingatkan kalau polisi dan tentara harus sama-sama menjaga kedaulatan negara, lalu membebaskan Ronnie saat itu juga. Keesokan harinya terlihat Ronnie dan Usman yang mendatangi tempat sekolah Ria, untuk menanyakan tentang Ria kepada kepala sekolah. Namun anehnya, kepala sekolah itu mengatakan kalau pihak sekolah tak pernah mempunyai murid bernama Ria, dan tidak pernah terjadi penculikan di sana. Kemudian Ronnie pun menemui Neha lalu bercerita kalau pihak sekolah tak mengenal nama Ria, dan tidak ada kejadian penculikan di area sekolahnya. Saat itu Neha menjawab kalau pihak sekolah sengaja mengatakan itu, karena mereka tidak ingin sekolahnya tercemar atas kejadian anaknya yang hilang. Lalu di sana Ronnie meminta foto Ria untuk memudahkan pencarian, dan ingin bertemu dengan Sehar suami Neha. Namun di sini Neha mengatakan jika ia tak mempunyai foto Ria di rumah dan suaminya jarang pulang dengan alasan bisnis di luar kota. Lalu di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba saja Neha meminta Ronnie untuk bersembunyi karena adik ipar Neha yang bernama Suni datang untuk mengawasi Neha atas perintah kakaknya. Esok harinya Ronnie mendatangi sebuah gedung yang berada tepat di seberang sekolah Ria. Saat itu Ronnie menyamar sebagai polisi, lalu meminta satpam menunjukkan rekaman CCTV tepat pada saat kejadian penculikan Ria. Namun setelah dicek, ternyata ada rekaman yang sudah menghilang, dan Ronnie malah melihat kalau adik ipar Neha yaitu Suni, datang ke tempat tersebut tepat sehari sebelum kejadian. Sampai karena hal itulah kini Ronnie pun beranggapan jika Suni terlibat dalam penculikan Ria. Kemudian adegan berpindah ke kantor polisi, di mana kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Raj. Ia adalah seorang polisi yang baru dipindah tugaskan ke kota tersebut, dan diketahui kalau Raj ini adalah seorang polisi bengis yang berhasil menumpas kejahatan di wilayahnya dulu bertugas. Sementara di tempat lain, terlihat Ronnie yang sedang membuntuti Suni. Ia dikejutkan oleh Usman si pemilik showroom yang ada di sana sedang memberikan sekantung narkoboy kepada anak buah Suni. Lalu, ketika Ronnie berusaha mengikutinya, tiba-tiba setelah berhasil menumbangkan mereka, Ronnie pun menanyakan tentang Ria, namun mereka tidak tahu menau tentang Ria. Lalu Ronnie pun bergegas menemui Usman untuk menanyakan siapa sebenarnya Suni, dan bercerita kalau dirinya sedang mencari seorang anak perempuan bernama Ria, yang dicurigai diculik oleh Suni pamannya sendiri. Namun, di sana Usman mengatakan, jika selama ini ia tidak pernah mendengar kalau Suni telah menculik seorang anak kecil, apalagi itu adalah keponakannya sendiri. Keesokan harinya semua orang dikejutkan dengan tersebarnya surat kabar yang memberitakan tentang hilangnya Ria. Ternyata hal tersebut dilakukan oleh Ronnie yang saat itu menyamar sebagai polisi yang bernama Anand Tyagi. Berita tersebut terdengar juga oleh Sehar suami Neha, sampai di suatu kesempatan Sehar bertemu dengan Anand Tyagi, yang padahal orang yang ditemuinya adalah Ronnie. Di sana Ronnie berpura-pura menjadi Anand Tyagi, lalu bercerita kalau ia tak sengaja bertemu dengan Neha di sebuah kafe. Lalu Neha mengatakan kalau putrinya telah diculik dan ia hanya mencoba untuk membantu Neha. Lalu di sana Sehar membenarkan jika pada saat itu Neha mengalami perampokan, dan Neha mengalami koma selama 10 hari karena kepalanya mengalami benturan. Bahkan Neha yang pada saat itu sedang mengandung juga keguguran, dan dokter mendiagnosa kalau Neha mengalami PTSD, yaitu stres pasca trauma.
Dan semenjak itu, Neha selalu bertanya kepada semua orang di mana anaknya yang bernama Ria. Bahkan Neha juga sempat melapor polisi yang padahal mereka belum mempunyai anak. Selain itu, Neha juga kerap kali menanyakan di mana foto Ria, dan semua itu terjadi akibat penyakit stres pasca trauma yang dialami oleh Neha. Sampai karena penjelasan tersebut membuat Roni tampak syok dan bingung, dan merasa kecewa karena selama ini ia sudah habis-habisan membantu Neha. Setelah itu Roni pun bergegas menemui Neha, lalu mengatakan kalau Neha mengalami stres pasca trauma, serta Neha dan Sehar tidak mempunyai anak. Namun di sana Neha menjawab kalau ia benar-benar mempunyai anak, namun Sehar memang sudah tidak peduli dengannya. Sementara Roni yang merasa kecewa kepada Neha, ia membanting kunci mobilnya, dan menganggap jika semua omongan Neha adalah omong kosong. Namun, saat Roni hendak meninggalkan Neha dan mengambil kunci mobilnya, ia melihat pengukur tinggi badan anak kecil, yang artinya Ria itu memang ada. Lalu saat Roni hendak menghampiri Neha kembali, ternyata Neha melompat dari lantai untuk bunuh diri, karena Neha kecewa semua orang tidak ada yang percaya padanya lagi. Setelah itu Roni pun pulang dengan rasa bersalah, karena ia tidak mempercayai Neha. Lalu keesokan harinya, Raj datang ke rumah Sehar untuk meminta keterangan tentang kematian istrinya yaitu Neha. Di sana Sehar mengaku kalau saat kejadian ia tidak ada di rumah, karena sedang berada di luar kota. Sampai Raj mendapat petunjuk dari HP Neha, kalau terakhir kali Neha berkomunikasi dengan Roni. Lalu Shepard juga mengatakan kepada Raj, kalau Roni juga pernah datang ke kantor polisi dengan Neha dan membuat kekacauan dengan menghajar para polisi. Sampai karena hal tersebutlah kini Raj pun mencurigai Roni, kalau Roni telah membunuh Neha. Di tempat lain Roni kedatangan Usman, yang saat itu menyesal karena dulu tak memberitahu Roni kalau Ria itu memang ada. Usman juga mengatakan jika ia sempat melihat anak buah Suni sedang menyandera Ria, namun Usman sengaja tak memberitahu Roni karena takut jika Suni akan membunuhnya. Singkat cerita Roni pun datang untuk menemui Suni yang pada saat itu sedang ada di sebuah pesta, sampai terjadi perkelahian di sana. Sementara itu Raj yang mendapatkan kabar tentang kekacauan itu, ia langsung datang dengan anak buahnya lalu menangkap Roni dan Sani. Lalu saat Roni sedang di dalam sel, ia berteriak kenapa menangkap orang yang tidak bersalah, lalu menantang Raj untuk berduel di dalam sel. Saat mereka berduel, Ajay datang lalu menghentikan mereka. Di sana Roni mengatakan kalau dalang penculikan itu adalah Suni, dan Roni mempunyai buktinya. Lalu singkat cerita, mereka dipertemukan dengan Usman, yang pada saat itu mengatakan kalau dalang penculikan itu adalah Suni, dan ia melihatnya langsung. Kemudian Ajay pun mendatangi Suni untuk menginterogasinya. Namun, karena Suni yang terus menjelekkan kepolisian, membuat Raj menodongkan pistol karena merasa tak terima. Sampai karena Suni mengambil pistol Ajay dan menodongkannya, Ajay pun terpaksa harus menembak mati Suni karena sudah sangat membahayakan. Sementara itu terlihat Roni yang kecewa, karena ia merasa hanya Suni lah yang dapat menuntun dirinya untuk menemukan Ria. Hingga di satu kesempatan Ajay menasihati Roni, lalu mengatakan jika ia paham betul perasaan Roni mengingat ia juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu kehilangan istri dan anaknya karena kecelakaan. Di sisi lain terlihat Usman yang didatangi anak buah Sehar, lalu Usman dihajar habis-habisan. Kemudian Roni meminta bantuan kepada Ajay untuk segera memecahkan kasus penculikan ini, dan ia juga curiga kalau Sehar terlibat dalam kasus ini. Lalu Roni pun menghampiri showroom milik Usman, dan terkejut melihat Usman yang sedang terkapar di sana. Namun saat Roni hendak menolong Usman, tiba-tiba ia diserang oleh anak buah Sehar.
Sampai pada akhirnya Roni pun berhasil menghabisi mereka semua, sementara Usman meninggal dunia. Lalu, Roni tak sengaja menemukan ponsel milik anak buah Sehar, dan saat dicek ternyata Ajay terlibat atas kasus penculikan itu. Kemudian salah satu anak buah Sehar yang masih sekarat mengatakan, kalau sekarang Ajay sudah pulang ke rumahnya yang berada di tengah hutan, dan dijaga oleh banyak tentara bayaran. Lalu Roni yang murka pun secara langsung bergegas ke rumah Ajay, dan sempat dihadang oleh beberapa penjaga termasuk Separd. Namun di sana Roni berhasil lolos dan membanting Separd hingga tewas. Di sisi lain ternyata Raj dan para polisi lainnya akan ikut terjun ke sana untuk memburu Roni. Lalu Raj bertemu dengan seorang kolonel yaitu atasan Roni yang datang, lalu menyuruh Raj untuk membiarkan Roni menyelesaikan urusannya sendiri. Karena ternyata atasan Roni takut kalau tim kepolisian Raj akan dibantai oleh Roni, mengingat Roni adalah prajurit paling tangguh yang sering bekerja sendiri. Kemudian adegan berpindah kepada Roni yang berhasil masuk ke gudang senjata, lalu menghabisi anak buah Ajay. Sementara itu Ajay yang mulai kewalahan, ia memerintahkan penjaga untuk mengeluarkan helikopter tempur. Setelah itu kini Roni pun berhasil masuk ke rumah Ajay, lalu membantai para penjaga di sana. Sampai karena Roni yang sudah mulai kelelahan, ia pun harus ditembak dari belakang oleh Ajay. Saat itu Ajay mulai menceritakan semuanya kalau ia adalah seorang gembong yang bersembunyi di balik seragam kepolisian. Ajay juga mengatakan kalau Ria masih hidup, dan ia juga sudah lama berbisnis dengan Sehar. Saat itu ketika Ajay sedang mendatangi markas Sehar yang dijaga oleh Suni, ia mendengar suara teriakan anak kecil, yang ternyata itu adalah Ria yang hendak dibunuh atas perintah ayahnya sendiri. Di sana Ajay sempat menyelamatkan Ria, mengingat kalau Sehar ini adalah pemilik perusahaan pengiriman terbesar di sana. Lalu ia menjalin sebuah kesepakatan dengan Sehar yaitu tidak akan membongkar percobaan pembunuhan Ria, asalkan Sehar harus memuluskan pengiriman narkoboy miliknya keluar perbatasan. Dan untuk memuluskan kesepakatan itu, Sehar menyogok dokter untuk membuat surat keterangan kalau Neha gila. Bahkan Sehar juga telah membakar semua kenangan dan foto miliknya, serta membayar pihak sekolah untuk tutup mulut tentang kejadian penculikan itu. Lalu Roni yang mendengar kekejaman mereka semua, secara langsung mencekik dan menghajar Ajay. Sampai ketika Ajay mempunyai kesempatan untuk menembak Roni, tiba-tiba ternyata orang yang menembak Ajay itu adalah Raj, yang diam-diam mendengar semua percakapan Roni dan Ajay. Lalu tak lama setelah itu, terlihatlah Ria yang saat itu berjalan turun dari tangga. Singkat cerita ketika Roni sedang berada di rumah sakit, terlihat Raj yang saat itu memberikan sebuah informasi kepada Roni. Di sana Raj menjelaskan bahwa saat ia sedang menginterogasi Sehar, Sehar mengatakan kalau sebenarnya dirinya mandul. Dan itu artinya, Ria bukanlah anak Sehar, dan karena hal itulah Sehar merasa ditipu oleh Neha, dan berusaha membunuh Ria karena selama ini Sehar menganggap jika Ria adalah anak kandungnya. Sampai terungkaplah sebuah fakta, bahwa Ria ini sebenarnya adalah anak Roni, karena pada saat hendak mereka berpisah, Roni dan Neha sempat melakukannya.
Kemudian Roni pun menghampiri Ria, lalu berjanji kepada dirinya sendiri akan menjaga Ria, yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri. Dan ketika Roni sedang berada di dekat Ria, Roni merasakan jika Neha selalu hadir di sana. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik dan saran silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.